Shalom sahabat-sahabat Kristus semua. Saya percaya bahwa kita semua ada di dalam keadaan sehat-sehat semua, puji Tuhan. Akhir-akhir ini isu mengenai LGBT kembali hangat karena pemerintahan Qatar tidak mengizinkan kaum LGBT masuk ke dalam gelanggang sepak bola. Sebenarnya isu tentang LGBT ini sudah lama muncul ya. Apalagi sejak Mahkamah Agama di Amerika pada tahun 2015 itu melegalkan pernikahan terhadap kaum LGBT. Ditambah lagi banyak kaum dari liberal yang memperjuangkan keberadaan mereka. Hak-hak untuk hidup, hak-hak untuk menikah, mempunyai anak, bekerja, dan lain sebagainya. Bagi yang belum tahu nih apa itu LGBT, LGBT kepanjangan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Mereka ini identik dengan penyimpangan perilaku sosial. Mengapa demikian? Karena normalnya orientasi seksual itu adalah hubungan lawan jenis dan dengan satu pasangan. Tetapi kaum LGBT ini, mereka hubungannya melibatkan sesama jenis. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, sampai kepada orientasi seksual mereka ganda. Ganda ini artinya satu laki-laki bisa masuk kepada laki-laki dan perempuan, begitu juga dengan perempuan bisa masuk ke laki-laki, bisa juga masuk ke perempuan gitu. Yang menjadi pertanyaan kita saat ini adalah bagaimana pandangan gereja terhadap kaum LGBT? Apakah gereja menerima mereka atau gereja menolak mereka? Tetap terus di video ini, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat-sahabat di dalam Kristus semua, ada dua pandangan pengetahuan tentang LGBT. Yang pertama, dalam satu pandangan mengatakan bahwa ada orang LGBT ini yang sejak lahir sudah menjadi LGBT. Katanya sih mereka sudah dilahirkan menjadi LGBT. Hal ini karena pengaruh genetika mereka. Oleh karena itu, orang LGBT ini sering mengatakan bahwa Tuhanlah yang menjadikan kami seorang LGBT. Jadi jangan salahkan kami dong jikalau kami seperti ini. Salahkan Tuhan dong. Mereka katakan seperti itu. Sama seperti orang disabilitas yang sejak lahirnya sudah menjadi disabilitas. Apakah orang disabilitas sejak lahir bisa kita salahkan? Tidak kan? Begitu juga dengan mereka kaum LGBT ini. Mereka mengatakan bahwa sejak lahir memang kami sudah dilahirkan seperti ini. Itu pandangan yang pertama. Dan pandangan yang kedua, suatu penelitian mengatakan bahwa LGBT ini terjadi karena pengaruh lingkungan dan sosial. Pandangan ini mengatakan bahwa setiap manusia itu sebenarnya dilahirkan dengan orientasi seksual yang normal. Namun karena pengaruh pergaulan dan sosial yang membuat mereka menjadi seorang LGBT. Lingkungan dan pergaulanlah yang menularkan orientasi seksual LGBT kepada mereka. Misalnya nih, ada orang yang normal, tetapi karena dia sering bergaul dengan bencong, dia sering bergaul dengan banci, dan sebagainya, mungkin 3 bulan pertama, dia sudah mulai ngondek, ya kan? Ngondek, lama-kelamaan, dia sudah mulai memakai perhiasan-perhiasan seperti perempuan, sudah mulai berdandan seperti perempuan, pakai lipstik, pakai bedak, dan sebagainya. Dan akhirnya, karena dia sudah keseringan bergaul dengan banci, dia sudah menyukai sesama jenis mereka. Oleh karena itu, seorang psikolog mengatakan bahwa LGBT ini sebenarnya adalah gerakan penularan, sama seperti COVID-19 yang menularkan orang lain. Sahabat Kristus semua, apa sih kata Alkitab tentang LGBT? Ada enggak ayat di Alkitab yang melarang perilaku LGBT ini? Mari kita masuk kepada ayat Alkitabnya. Yang pertama, Kejadian 1 ayat 27 yang mengatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Artinya, Allah hanya memberkati hubungan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki diciptakan untuk memiliki relasi seksual
dengan perempuan yaitu istrinya, dan begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, Tuhan menyuruh mereka pada Kejadian 1 ayat 28, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Apakah bisa beranak cucu apabila relasinya hanya antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan? Artinya orang yang melakukan LGBT ini berarti mereka tidak memenuhi perintah Tuhan sebagai manusia untuk beranak cucu dan bertambah banyak memenuhi bumi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam Imamat 18 ayat 22 dikatakan, janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Di sini jelas dikatakan bahwa jangan bersetubuh laki-laki dengan laki-laki sama seperti seorang laki-laki bersetubuh dengan perempuan. Tidak hanya itu, di dalam Perjanjian Baru juga, Roma 1 ayat 26 sampai 27 mengatakan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan tidak wajar. Demikianlah suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka, sehingga melakukan kesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Di sini dikatakan bahwa persetubuhan yang tidak wajar, laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan, dan karena kesesatan mereka lah mereka akan mendapat balasannya. Dan yang terakhir, nomor 3, dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10 dikatakan, janganlah sesat, orang cabul, menyembah berhala, orang berzinah, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayat ini mengatakan bahwa banci, orang cabul itu tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Jadi sahabat-sahabat Kristus semua, Alkitab jelas menolak perilaku tentang seks LGBT. Perilaku LGBT sama seperti dosa perzinahan. Apapun alasannya yang dikemukakan, sekalipun atas nama HAM, hak asasi manusia, tidak dapat membenarkan perbuatan LGBT dari pandangan Alkitab. Karena memang sejak awalnya, Tuhan sudah menetapkan pernikahan yang kudus itu antara laki-laki dan perempuan. Karena kebebalan hati manusia dan karena dosalah yang membuat adanya terjadinya LGBT. Jadi, bagaimana sikap gereja terhadap kaum LGBT? Yang pertama, sikap gereja harus menyatakan kasih dan penerimaan terhadap kaum LGBT. Tuhan Yesus sendiri, dia mengasihi orang berdosa, namun Tuhan Yesus membenci dosa mereka. Kita juga sebagai gereja harus mengasihi saudara kita yang memiliki perilaku LGBT, namun kita membenci perbuatan dosa mereka. Gereja tidak boleh menolak atau membenci mereka. Gereja harus menerima mereka dengan tangan terbuka, tetapi yang gereja tolak itu adalah perbuatan dosa mereka. Artinya, bukan orangnya yang kita tolak, tetapi dosanya lah yang kita tolak. Dan yang kedua, gereja harus membantu kaum LGBT untuk dapat mengatasi dorongan seksual mereka dengan cara konseling, bimbingan rohani, komunitas yang benar, serta memfokuskan diri untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa mereka juga dapat sembuh dari orientasi seks yang tidak wajar apabila Tuhan Yesus menolong mereka. Jadi mari kita bukan membenci mereka, tetapi kita mengasihi mereka dan membawa mereka kepada orientasi seksual yang wajar di hadapan Tuhan. Mungkin ini yang menjadi pesan bagi kita hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.